Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok B untuk memaparkan studi kasus 3 mengenai fungsi hormon dalam pembentukan telur. Saya selaku moderator. Izinkan perkenalkan saya selaku moderator, saya sama Fira Nur Faiza, NIM 40. Selanjutnya pemaparan materi akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada dahuluan ayam yang akan telurnya, dagingnya, dan bulunya. Telur adalah salah satu bahan pangan yang paling praktis dan dapat dimanfaatkan. Telur tinggal di dalam uterus selama 20 hingga 21 jam. Di dalam uterus, inilah telur disempurnakan, sehingga mendapatkan cairan putih yang tipis melalui membran secara difus bungkus bahan keras disebut akan dibacakan saya. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Kemudian yang kedua, hormon apa sajakah yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Kemudian yang ketiga, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram. Dan yang keempat, mengapa produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Dan yang kelima, solusi yang dapat diterapkan agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Pembentukan telur pada unggas melibatkan serangkaian proses fisiologi yang diatur oleh berbagai hormon dan struktur anatomi di dalam tubuh unggas betina. Proses fisiologi yang bekerja saat pembentukan telur yaitu perkembangan folikel, ovulasi, pembentukan albumen, pembentukan membran telur, dan pengeluaran telur. Hormon yang berperan dalam pembentukan yolk. Pembentukan yolk atau kuning telur dirangsang oleh hormon estrogen yang merupakan hormon perangsang biosintesis fitelogenin di hepar. Fitelogenin merupakan bahan dasar pembentukan kuning telur yang disintesis di hepar dengan bantuan hormon estrogen ekskresikan ke dalam aliran darah menuju gonad, mengakibatkan konsentrasi fitelogenin dalam darah akan meningkat sehingga terbentuk kuning telur yang matang dan siap diovulasikan. Hepar mampu menghasilkan berbagai lemak netral, fosfolipid, dan kolesterol yang penting untuk pembentukan kuning telur atau yolk di bawah pengaruh estradiol. Kemudian ada hormon yang mengontrol sifat mengeram. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior yang menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur, yaitu hormon prolaktin dan luteotropik hormon. Saat seekor unggas mengeram, kadar prolaktin dalam tubuhnya meningkat secara signifikan. Peningkatan hormon ini mendorong perilaku mengeram, termasuk duduk di atas telur untuk menjaga suhu optimal yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Selanjutnya ada alasan ayam kampung produksinya lebih rendah daripada ayam petelur. Hal tersebut dikarenakan pertama, sulit memperoleh bibit yang bagus. Kedua, pemberian pakan yang kurang diperhatikan. Ketiga, kurang memperhatikan pola perkawinan. Yang keempat, kesehatan ayam kurang terjaga. Dan terakhir, vaksinasi yang belum teratur. Lanjut ke solusi bagaimana supaya produksi telur ayam kampung lebih bisa bersaing dengan ayam petelur. Solusinya yang bisa dilakukan itu pertama, memilih genetik yang baik, pemberian pakan yang tinggi nutrien, penjagaan ketat terhadap kesehatan, dan vaksinasi yang teratur sesuai arahan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan. Kemudian kesimpulan dari PPT ini, proses pembentukan telur pada ayam dapat terjadi karena adanya proses fisiologis pada organ reproduksi betina unggas. Proses fisiologis tersebut mengaktifkan hormon seksual dalam pembentukan telur yang dimulai dari pembentukan folikel, pembentukan albumen, membran telur, dan pengeluaran telur. Hormon yang membantu proses tersebut antara lain hormon estrogen, FSH, LH,
serta hormon prolaktin untuk menimbulkan sifat keibuan atau mothering ability. Setiap unggas memiliki produktivitas yang berbeda karena perbedaan genetik seperti ayam kampung yang produktivitasnya lebih rendah dari ayam petelur. Ayam ras petelur memiliki genetik pembentuk telur yang sangat menguntungkan, yaitu 26 jam per hari. Sedangkan ayam kampung kurang tinggi produktivitasnya, namun dapat ditingkatkan dengan memilih bibit yang baik, pakan yang bagus, serta vaksinasi. Baik, terima kasih. Saya berikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok pembahas? Silahkan dari Mas Puput. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Puput Dwi Andika, NIM 211. Izin bertanya, tadi kan disebutkan tentang sistem fisiologi pada pembentukan telur ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila salah satu sistem fisiologi pembentukan telur itu tidak berfungsi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok kami akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, silahkan Denny. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Hardiansyah dengan nomor NIM D1A022-168. Apakah ayam kampung yang diberi pakan yang sama dengan serta genetik yang bagus, produktivitasnya akan sama dengan ayam petelur niaga? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Denny tentang apakah ayam kampung yang diberi pakan yang bagus dapat memiliki produktivitas yang sama dengan ayam ras petelur. Berdasarkan diskusi kami bahwa ayam kampung yang diberi pakan bagus bisa memiliki produktivitas yang sama dengan ayam petelur dengan syarat memiliki genetik yang bagus juga. Karena beberapa ayam kampung itu memiliki produktivitas yang rendah sehingga apabila diberi pakan yang bagus mungkin hasilnya tetap sama, dan ayam ras niaga petelur itu diproduksi untuk meningkatkan produktivitas telur, sedangkan ayam kampung diproduksi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dengan kawin silang. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa diterima? Siap, diterima. Terima kasih, Haikal. Baik, aku mau jawab pertanyaan Puput yang bagaimana apabila salah satu sistem fisiologi pembentukan telur ayam tidak berfungsi. Nah, apabila salah satu sistem fisiologi pembentukan telur ayam tidak berfungsi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penurunan produksi telur, kemudian telur yang dihasilkan tuh tidak berkualitas, kemudian ada gangguan pada saluran pembentukan telur. Apakah menjawab? Bagaimana Mas Puput? Bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih untuk tim pembahas yang sudah memberikan pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.